menciptakan sesuatu, bahwa apa yang bisa dia olah menjadi sesuatu yang topnya di Sumatera di sana. Di situ ada beberapa yang menarik. Kalau kalian boleh search di Google, nama saya Endar dengan ikan mas. Saya pernah mengangkat ikan mas jadi menu di restoran. Nah, 2 tahun selang itu memang nggak begitu jalan. Bukan makanannya nggak enak. Orang ketakutan pertama dengan apa ya? Itu sudah mindset mati. Padahal saya ingin bahwa ikan mas itu jadi makanan populer Sumatera. Ini ya. Nah, sementara kan restoran kan ikan kerapu, nanti ikan jenahar, ikan-ikan ini yang tetap itu aja mau apa? Kenapa ikan mas dari Kita Barat itu salah satu yang dibakar? Itu nggak ngangkat. Nah, itu kita kalian masih nggak mesti ikan mas jadi asik kok. Yang populer kan itu. Yeah. Nah, bisa nggak ikan mas dijadikan ikan mas tim Guangzhou misalnya? Kita ya kan? Atau ikan mas tim Toba. Nah, racikannya itu ya racikannya. Ya, ini nggak cocok buat lagi, ini nggak cocok buat lagi. Nah, contoh Kentucky. Ya kan, kalau Max Sanders itu dia menciptakan ayam goreng itu berapa ratus kali dia ditolak Tuhan. Tapi hari ini Kentucky seluruh dunia. Di Indonesia di atas 60 tahun dia baru mulai. Nggak ada kata terlambat. Ya, nggak ada terlambat. Nah, sekarang kalian kena Kentucky kan? Kentucky kenal kan, semua kenal. Nah, kenapa dia bisa sampai diminati seluruh dunia, crunchy-nya? Pada ayam sama, kita juga punya ayam bahannya untuk wajib. Nah, itu sesuatu spesifik. Nah, itu yang perlu sebenarnya. Nah, jadi kalian ini yang di kuliner ini, kenapa tujuan kita cari jurusan yang di kuliner? Kalau ujung-ujungnya tidak terpakai, mendingan kan kelangsungannya, ataupun ya udah masa kuliah aja, mau kerja aja kok. Ya. Nah, jadi kalau nggak ujungnya pegawai negeri, ya catatan sipil, pakai administrasi. Nah, kita langsung administrasi, kenapa pilih kuliner? Ya mungkin dari kuliner nggak banyak tantangan kan, kalau masa itu nggak masalah. Ya begitu kan, akhirnya kita kan nggak maju-maju. Kuliner paling kuat di dunia itu kuliner dari Cina. Satu ayam 1000 rasa bisa dibuat. Tapi kalau di Eropa ayam kalau nggak grill, fried. Kalau di Cina, entah kumpaulan, apa-apa itu, semua dikreatifkan itu. Maka menu kalau masakan paling banyak itu di Cina. Ada di opak, ada di server, macam-macam. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Ya memang menciptakan sesuatu yang lari terus. Coba akan dipikirkan, kalau ikan mas bisa dipopuler di Sumatera Utara dan turis datang hanya khusus ikan mas luar biasa. Percaya kan lihat Danau Toba banyak ikan mas kan? Terbang begitu aja, sampai udah gede orang nggak mau. Ya, segini-segini orang mau, kalau udah segini, mau. Ya, kecuali ada pesta. Kalau nggak ada pesta, nggak mau. Nah, pesta pun kalau ada jurung nggak pilih ikan mas, bener. Kan ada katakan bilang, kalau ada jurung nggak gitu mas. Kalau nggak ada ikan mas, nggak ada jurung, ada ikan mas. Itu salah satu. Ya, itu pesan sebagai orang tua bahwa kalian yang memilih jurusan, ada nggak yang jalankan sesuai dengan jurusan. Artinya terus sekolah dokter jadi dokter, sekolah pengacara jadi pengacara. Jangan sekolahnya pengacara jalan di mana? Ya banyak kan. Nah sekolah dokter buka toko, nggak nyambung. Habis waktu sekian tahun, tapi nggak ke ujungnya. Di end-nya nggak ada, Nah ini yang salah satu yang sering terjadi, ya. Belajar bahasa Inggris, udah pasti bahasa Inggris, kerjanya apa? Administrasi. Bukan jadi translator, bukan jadi apa, enggak. Nah, ini salah satu ya, buat kalian bahwa kalian di kuliner, apa sih tujuan kalian pilih jurusan kuliner? Ya, kalau kita nggak masuk ke dalam bagaimana menjadikan satu kuliner yang luar biasa. Nah, mungkin nggak semua, tetapi pasti ada muncul seseorang yang berbeda.
ya, entah dia mau dijadikan apa, mungkin dari bahan-bahan dari daerah yang bisa jadi, ya. Pernah nggak dengar bawa motor nggak perlu pakai bensin, pakai air bisa? Kan ternyata kan viral itu kan, itu betul-betul kenyataan. Dia pakai hidrogen yang mana cuma nggak sampai 1 liter air aja bisa 400 km lebih. Benar. Di zaman Pak SBY itu nggak diterima. Nah ini sekarang lagi diangkat itu. Kalau itu dari teknologi sampai dia jual dia punya konsep ke Jepang. Indonesia kan enggak. Kalau cuma Indonesia bisa air dari bawa mobil, bawa motor, gila dong. Nggak perlu tergantung pada dunia kan. Ya, ini salah satu. Oke, kita kembali. Ini teh, ini asal muasal memang daun teh itu jenis tumbuhan yang dikenal di China itu 2.700 tahun yang lalu sebelum Masehi. Jadi kalau dikaitkan dengan sekarang berarti sudah 4.720 sekian tahun diminum sampai sekarang. Ya, nah kenapa teh dipercaya dan diminum sampai sekarang ini? Kita sama-sama tahu kalau di Cina herbal itu memang luar biasa. Daun-daun apapun mereka tahu manfaat dan fungsi dari daun-daun itu yang disebut herbal. Nah, teh salah satu yang bertahan lama, paling lama ini teh. Ya, nah dari situ di zaman penjajahan yang 100 tahun yang lalu itu teh baru ada keluar dari Cina, yaitu teh seperti teh kawat, teh Ceylontia, tapi itu dibawa oleh orang Inggris yang namanya John Campbell. Jadi John Campbell, camelnya dipakai, lia itu bunga sinensis Cina. Jadi Camellia sinensis, nama daun teh itu dari situ disebut Camellia sinensis pada Sansekerta. Jadi Camellia sinensis itu berasal dari seorang bangsawan namanya John Campbell, lia bunga sinensis Cina. Jadi dia bawa ke Eropa, ke Asia, ke India, ke Nepal, ke Sri Lanka, ditanam di situ dan Indonesia. Ya, barulah ada teh di dunia itu. Kalau enggak sebelumnya itu tidak dikenal di dunia, hanya ada di Cina. Dan waktu itu teh dipakai sebagai untuk pengobatan. Ya, di tahun 700 ya, baru ada 1400 lebih itu ada seorang ilmuwan, dia baru menemukan bahwa teh itu bisa dikonsumsi secara biasa. Jadi nggak mesti harus panas-panas baru minum teh, enggak. Jadi dari situlah sampai saat ini teh dinikmati sampai saat ini. Kalau di Cina kita ke restoran, kalau Anda pernah ke sana bisa lihat dia ada teh sama arak, nggak ada jual jus, nggak ada jual Asian, nggak ada jual Coca-Cola, betul atau tidak lihat. Kita di sini yang ada bagus, ada teh, ada kopi, tapi kita nggak minum, kita minum Coca-Cola. Ya benar. Nah, coba datang ke rumah, disajikan Coca-Cola dan disajikan dengan teh, mana lebih tinggi martabatnya? Coca-Cola, benar kan? Tapi Anda tahu nggak kalau yang menciptakan Coca-Cola dia tidak minum Coca-Cola? Coba tanya orang bule, dia minum Coca-Cola 100% tidak. Hanya dia jual ke luar negeri. Kita tertutup semua itu kan. Di Cina orang itu Cina tehnya ada ekspor keluar. Orang Cina minum teh dari pagi mau bangun tidur sampai malam mau tidur tetap minum teh. Artinya yang dia keluarkan pun mereka konsumsi. Dari bangun tidur sampai malam mereka konsumsi teh. Ada konsumsi air putih? Jarang. Sangat jarang sekali. Nah, kita kalau faktor usia, mereka 80 tidak disebut tua. Kalau kita di sini 50-60 kayak gini. Nah, kenapa? Nah, karena kita pilih 80 sehat atau 50 lebih. Caranya gimana? Bagaimana menerapkan itu? Ngomong gampang, artinya gitu. Oke, nah saya coba tanya sama kalian tahu kuliner? Ya, pasti udah belajar. Makanan gorengan baik nggak dikonsumsi? Tidak. Tapi saya yakin kalian lebih suka gorengan daripada tidak. Gorengan daripada yang bukan gorengan. Iya, Pak. Jujur aja kan? Nah, tahu tidak sehat, tetapi kita konsumsi itu. Ya kan merasa itu selalu menutup diri begitu. Ya, saya bilang ayam goreng dengan ayam kukus, itu pilih mana? Ayam kukus. Ayam goreng kan, tahu nggak gorengan nggak bagus? Iya. Kukusan lebih bagus. Kenapa kan milih kukus? Nah, berarti kita memilih enaknya aja, ujungnya lu bayar.
ujungnya bayar sendiri. Lu sakit, ada yang ganti kamu nggak? Nggak ada. Lu sakit berobat, ada yang ganti nggak? Nggak ada. Semua diri sendiri. Nah, inilah kita bisa lihat bahwa kita nggak percaya diri. Kita percaya dengan apa yang kita dengar, kita percaya dengan apa yang kita lihat, kita percaya dengan apa yang orang omong. Ya, oh ini enak, semua beli. Ya sekarang kan bubble gum atau apa kan, wah semua gila-gila viralnya itu. Nah, kalau kamu dia tanya sama bapak beli nggak? Karena saya tahu itu semua cairannya Asian, rasanya Asian, gulanya aspartam bukan gula murni. Ya bapaknya macam-macam. Jadi kalau viral aja, ya pingin tahu boleh, tapi bukan jadi konsumsi dulu itu bahaya. Nah ini ada coba mulai dari diri sendiri, makan yang mana, ayam goreng atau yang rebus? Atau ayam rebus ya? Aku yakin kalau ayam rebus nggak laku. Ayam goreng. Tapi tahu, bukan nggak tahu kalau ayam goreng itu nggak cocok. Artinya kita makan enak, buat tubuh nggak bagus. Kita masukin racun dalam tubuh, tapi itu yang dipilih. Nah zaman now punya anak sekarang begini. Percaya atau tidak percaya, nanti lihat aja ke depan, faktor usia dan angka kematian itu turun. Sekarang Indonesia masuk di rata-rata 65, di Cina 90. Angka kematian rata-rata di Cina 90, di Cina 65. Ini bisa turun nggak? Next generasi saya bilang turun. 260 itu udah balik, udah go menghadap lah. Kalau kita bilang di Sumatera dia, iya. Di sini di bumi kanan ya. Nah, kita tahu, bolehlah kita sekarang kita belum sampai ke situ ya, tetapi kita akan di situ. Lu milih yang 50 atau milih 70? Opung-opung kalian masih di 70 kan. Tapi generasi yang baru itu, makanya itu perlu bagaimana mengatasi. Teh salah satu minuman yang mengandung antioksidan, seminimal mungkin ada 50% mendetoks racun itu. Ini harusnya. Yang kita minum teh itu, dia enak atau tidak enak, dia membantu kita mendetoks, artinya membersihkan racun-racun yang kita makan sehari-hari. Minimal ada 50%. Saya nggak bilang full lah, 50%. Itulah makanya yang dikonsumsi di Cina teh. Makanya mereka bisa 80-90 rata-rata. Karena apa yang mereka makan sama dengan kita makan, tapi apa yang mereka minum nggak sama dengan kita minum. Jadi balancingnya di sini. Nah, di sini kita banyak tahu tentang teh, tapi apa yang kita minum itu teh atau tidak kita tidak tahu. Pastinya teh itu warnanya kecoklat-coklatan. Itu aja. Nah, itu teh murni atau tidak teh murni kita tahu. Nah, di sini saya jelaskan. Teh yang tidak murni, seduhan pertama kita sudah memang itu warna dan aroma oke, sesuai di kita mau. Tapi begitu seduhan kedua dia langsung pudar, ini pasti sudah lembut. Berarti dia ada rasa dan pewarna tambahan. Kalau teh yang murni pertama baik, kedua lebih baik, dan ketiga terbaik. Nanti saya buktikan. Ya, bukan ngomong ada faktanya. Pertama kita seduh bagus, baik, kedua lebih baik, dan ketiga terbaik. Artinya dia punya rasa dan dia punya warna itu dari dalam, dari daun teh itu sendiri. Dia bukan kiasan. Nah, kalau cowok kan, kalau cewek kan mau lihat cewek itu benar-benar cantik pas dia saat bangun tidur sebelum make up. Nampak tuh, kan? Tapi kalau sudah make up, bopeng pun jadi rata. Dan gitu. Nah, ini salah satu. Jadi teh salah satu yang baik untuk menyeimbang kondisi tubuh kita, baik kita harus detox ataupun yang kita makan, berarti itu teh bisa berfungsi untuk penyembuhan. Jadi fungsi teh mengobati penyakit tidak. Kita bisa berpenyakit karena ada tinggi dan rendah. Darah tinggi, darah rendah. Kan nggak datang normal, normal aman. Nah, kalau ini teh kita rajin konsumsi dan rutin kita konsumsi, dia akan menarik menjadi normal. Artinya dia stabilizer dalam tubuh. Nah, itu yang sering orang mempan di sini jadi promosi bahwa teh itu bisa mengobati penyakit. Sebenarnya teh tidak mengobati penyakit. Dia itu mengandung antioksidan, dia memprotek radikal-radikal bebas yang mengganggu sel kita yang mau regenerasi terganggu.
Kalau kita yang regenerasi terganggu, otomatis kita cepat tua. Nah, jadi dia memblok yang untuk regenerasi ini. Jadi antioksidannya dikuatkan. Nah, itu salah satu teh yang bisa memperlambat proses penuaan karena mengandung antioksidan. Nah, itu rutin. Dan saya yakin kalian yang muda-muda tidak pernah rutin. Kenapa? Kalau mau pakai gula pasti nggak bisa. Benar? Nah, kalau saya bilang gula manis di mulut, asam di lambung. Gula itu manis di mulut, asam di lambung, meningkatkan asam lambung. Jadi rata-rata di sini aku yakin di atas 50% lambung. Asam lambung, benar nggak? Benar Pak. Kenapa? Karena kalau lifestyle kita gorengan, manis, ya, terus yang sifatnya lemak-lemak itu, ya kayak mentega, butter itu nomor satu. Yang kita rasakan enak di mulut, di asam di lambung, itu ya dari masalah. Karena rata-rata itu perempuan di atas 80%, kalau cowok di atas 70%. Lambung, khususnya Indonesia, negatif. Nah, kasus di Malaysia, di Cina beda. Kasus lambung jarang. Di sini paling banyak jarang. Sampai dia begitu. Ini lebih bahaya daripada jantung, tapi dianggap sepele. Banyak yang tiba-tiba tak lewat. Itu lebih bahaya daripada jantung. Kondisinya jantung masih ada tanda-tanda. Kita bisa keringat dingin, kalau ini nggak ada tanda-tanda begitu, dia tertahan aja 8 menit, bye-bye. Percaya atau tidak percaya? Saya orang medis, saya orang farmasi, makanya nah, bulan ini 3 teman saya sudah kirim gara-gara. Dan selalu saya sampaikan, jaga itu lambung. Sedikit rakus. Orang makan sampai 3 kali, makan 6 kali. Sampai 3 kali, sudah boleh lapar. Jaga terus. Nggak kan, cuek-cuek kan, langsung ngomong pagi-pagi, malam gitu. Senang-senang, dan kayak itu nggak bisa makan. Makanya kadang-kadang terkejut juga. Nah, jangan anggap remeh loh, itu benar-benar. Hari ini gua ngomong, besok bisa ada. Itu enggak. Nah, itu namanya asam lambung tinggi. Teh salah satu bisa netralkan. Tapi karena teh tidak enak, buat yang nggak suka, sehat. Tapi kalau nggak pakai gula, nggak enak. Nah, justru gula netralkan fungsi daripada tehnya, jadinya nggak ada percuma. Lu minum teh manis nggak ada gunanya, manfaat teh udah nggak ada, dinetralkan sama gulanya, habis. Malah tambah asam lambung. Pakai susu lagi sama aja, hanya hilang juga. Nah, itu udah pasti. Ya. Nah, ini sedikit tentang teh. Jadi teh apa saja, semua teh bagus. Karena teh mengandung antioksidan dan dia tidak pernah busuk. Apa yang bisa kering tidak membusuk itu antioksidan masih dingin. Ini kok teh celup itu bagus. Nah, Teh celup tadi. makanya salah satunya mau lihat dulu. Celup pertama berwarna, celup kedua pudar. Kalau pudar berarti berwarna. Oke, itu satu. Kedua, aku yakin 100% kalau kalian pakai teh celup itu nggak pernah celup, rendang. Iya. Yang salah siapa? Diri sendiri. Jadi sekali pakai langsung. Celup pun dong. Iya. Nggak mungkin. Nah, kali di sini. Benar atau enggak? Ya kan, itu rendang. Teh diseduh bukan direndam. Jadi namanya teh celup buang. Takut rugi. Kan sekarang ada lagi kayak panas lagi jadi itu bahaya. Itu ibarat makan ayam goreng kosong. Udah matang, tunggulah. Udah mulai hitam, baru ambil kosong. Bagus kan? Nah, ini pemahaman gitu. Jadi Celupnya itu berarti ada takaran celupannya gitu. celup berapa kali itu, Bu? Nggak bisa tunggu kita warna. Memang kalau kualitasnya nggak bagus ya nggak bagus. Tapi biasanya orang nggak itu satu bungkus lalu ini kayak mana nggak ngobrol. Itu rendang apa kecil? Yang salah bukan penjualnya udah dulu tes celup, dulu yang nggak celup. Ya, nah kita nggak ambil logika kenapa dia bilang celup. Wah, rendang atau enggak, ya, kita kan anggap sepele. Cuma pastikan benar atau enggak.
Jadi teh celup bukan nggak ada yang teh murni, ada. Cuman mau tahu itu teh murni atau tidak, nah dari situ penilaiannya. Pertama bagus, kedua langsung udah 100% itu make-upnya betul. Itu pertama. Yang kedua nggak ada make-up lagi. Yang teh murni itu pertama bagus, kedua lebih bagus, ketiga nanti saya buktikan. Pertama warnanya begini, kedua lebih tua, ketiga lebih tua lagi. Ini salah satu saya buktikan. Oke? Lagi presentasi di sini. Halo, halo. Halo. Oke, ya. Ini teh ada dua jenis, dua kategori. Yang satu teh namanya teh fermentasi dan satu yang tidak fermentasi. Yang tidak fermentasi berarti teh yang dipetik dikeringkan. Yang fermentasi dia diproses pembungkusan. Jadi proses pembungkusan ada seperti pematangan begitu dia akan warnanya akan lebih tua. Tapi kalau teh yang tidak fermentasi itu biasanya teh hijau. Ya, teh hijau lebih condong ke asam. Kalau teh yang full fermentasi lebih condong ke basah, ke alkali. Nah, kapan kita mau minum itu? Kalau kita yang sifat asam lambung tinggi, kita harus condongnya ke sini. Teh yang bersifat alkali, yang bersifat basah untuk menetralkan asam lambung. Ya, dan ini saya pakai teh yang fermentasi full. Kenapa? Kenapa? 70-80% yang dulu di sini asam lambung. Benar nggak benar? Jujur ya. Nah, karena pasti asam lambung. Ya, kalau teh full fermentasi itu beda dengan teh yang non fermentasi. Kalau non fermentasi dia lebih hijau, lebih jernih, biasanya dia lebih wangi sedikit. Seperti kalau cowok bilang dapat cewek tinggi semampai, rambut berurai kan, ingin menggapai kan, tapi mahalnya di helmet, di MD, lambungnya nggak tahan. Nah, kalau yang hitam ya apa-apalah, agak berubah sedikit, agak hitam, nggak apa-apa, tapi pada masa pada Jakarta aku pilih mana? Minta. Nah, kalau istri boleh pilih ini, kalau buat jalan-jalan pilih yang ini. Buat pajangan pilih yang ini, kalau buat yang ini. Berarti main dua. Jangan marah. Enggak, main satu di sini, satu di sana. Oke ya? Nah juga ya. Betul, satu. Ya, ini teh fermentasi satu mereka saya masukkan semua. Ya, dahulu. Nah, kalau tadi saya bicara, kalau kita seduh sekali, dia udah hilang, terus yang kedua pudar. Kalau teh yang murni, nggak takut. Yang pertama kali kita seduh, istilahnya kita cuma bilas, membersihkan, mungkin aja ada keterburu, ya kita akan pakai itu. Ya, tadi kalau pakai pewarna, pakai perasa, ini udah hilang dulu. Tadi yang mau kita minum sudah pudar. Nah, ini yang pertama saya bersihkan. Daun tehnya saya bersihkan. Nah, ini baru kita mulai Yang kedua. Yang kedua kita bilang yang pertama, dan teh ini bisa diulang-ulang, diseduh 5 kali, lebih kurang 5 kali. Nah, durasi waktu dari air panas turun ke sini dan dari sini sampai terakhir itu teh terakhir itu lebih kurang 40 sampai 50 detik. Jadi kita nggak rendamin. Ini yang namanya seduhan pertama. Nah, tadi saya buktikan bahwa yang seduhan pertama sama yang kedua itu berbeda. Tadi saya malah lebih tua. Ya. Kalau ke depan bisa satu lagi gelasnya. Boleh teman anggota saya enggak satu lagi. Cangkirnya satu lagi.
Mana yang warnanya ya? Kasih pulang. Iya. Biasa kita binjai. Tak ada tukar video. Wih, jangan mana subscribe YouTube Leo ya. Jangan lupa unsubscribe. Itu Leo subscribe. Jangan lupa unsubscribe ya. Oke guys. Komen tidak bagus. Mana ya gelasnya? Cucikan. Iya, ambil aja buang gitu. Lah, gitu. Oke, yang ini coba diambil. Ya, masuk lagi satu. Nah, coba ambil, masing-masing ambil satu. Berjalan semua. Butuh pula. Enggak, udah ada satu lagi nih. Ya, oke. Ya, coba tanda warnanya. Nanti di tanda warnanya mana lebih tua? Ini yang kedua. Oke guys. Nah, habis dulu. Oh, ini banget. Oke, nah, mari tambahan ini sedikit ya. Biru. Ini dari belakang nggak? Iya. Yang ketiga terpekat. Nah, ini kalau buat kita di luar, berarti kita tahu mana yang teh dari daun murni atau teh yang pakai pewarna atau peras. Ini warna rasa memang dari teh. Ya, nah yang ketiga jauh lebih pekat lagi. Kenapa? Ada bulu. Minum dulu, oke? Enak? Kalau tidak enak nggak? Belum minum. Enak Pak. Enak? Pasti nggak enak. Hah? Baik kan? Nah, oke. Alasannya kenapa kita berani bilang pahit? Sadar atau tidak sadar, kan kalian boleh uji. Apalagi kalian di bidang kuliner, lidah itu harus sensitif. Saya suka masak. Saya masak atau tidak, apapun saya baca. Tadi yang saya sajikan nanti itu semua masakan saya, sajikan saya. Ya. Kita boleh coba 1 gelas air, 1 sendok gula. Apa yang kalian masak? Itu saya. 1 sendok gula. Manis kan? Enggak terlalu manis. Ada manisnya? Oke. Habis minum itu, kalau minum 1 gelas, pakai 5 sendok gula.
Ya kan? Manis ya. Coba kau tes lagi yang pertama. Hambar atau manis? Berarti dulu kita kasih. Makanya ini bisa jadi pahit karena kalian biasa minum Teh manis. manis. Jadi dia larinya ke sana. Lidah kita itu udah kita lancang ke sana. Yang ketiga. Ini yang ketiga. Ketiga. Nah, coba pikir Pak. Dan taste-nya itu juga lebih terasa. Oke, nah nih. Nih. Yang pertama sama yang ketiga, yang pertama dia pasti lebih hambar sedikit, dan ketiga dia lebih pahit lagi. Nah, apa arti yang pahit? Nah, dong. Pahit itu sebenarnya pahit di lidah, manisnya dia di dalam. Buktinya, tadi saya kasih bukti aja, kamu merasa lidah kamu masuk. Itu adalah bukti. Dan ini adalah hukum alam. Nah, mindset kita kalau manis-manis itu asal. Dan pahitnya nanti belakang kau bayar. Itu pahitnya. Ngerti kan? Belakang bayar karena penyakit. Itu masalahnya. Oke, nah ini sedikit sekilas tentang teh. Ada yang bertanya tentang teh? Apa? Ya, terima kasih untuk Bapak atas ketersediaannya sama kami dari Universitas Katolik. Ini kan. Khususnya dari Prodi THP. Saya bertanya Pak, di Indonesia kan gelasnya beda sama di Cina. Kenapa Pak? Cina kecil-kecil segelas. Oke. Cina sanggup nggak beli kecil gelas-gelas besar? Sanggup kan? Nah, kalau saya bilang ini ada mesin berjalan, ya, jalan 5 menit 1 tetes minyak, 5 menit 1 tetes minyak, 5 menit 1 tetes minyak, dan dia dari dibandingkan dengan jalan sudah 5 jam 1 kaleng oli. Mana yang haus? Bangga. Mesin roda berjalan kan ada gear, Iya. motor lah. Ya jalan 5 menit kita tetes 1 oli, 1 tetes 2 tetes oli, terus sampai 5 jam itu udah berpuluh kali tetesan. Dibandingkan dengan sesudah berjalan sampai 5 jam baru kita kasih 1 kaleng oli, mana yang aus dulu? Yang Dikasih langsung. 1 kaleng kan? Ini artinya minum serutin mungkin, bukan minum sebanyak mungkin. Nah, kalau kita sudah tahu manfaatnya bukan minum air banyak sudah hebat, ginjal kamu habis. Minum serutin mungkin. Bawalah tumbler, ya, ataupun sebentar-bentar setengah jam, setengah 2 teguh, dibandingkan sudah setengah hari baru kamu minum sebotol, sama aja bego. Sama aja itu bunuh diri. Percaya atau tidak, buktikan saja. Karena ada orang sebentar lah, padahal udah jalan dulu kau, udah setengah hari belum minum 1 gelas pun. Tapi udah sampai di tempat dia tepuk 1 botol, itu sama aja dengan kamu tepuk 11 ini. Tetapi masuk airnya ke seginjalnya, itu ginjal juga besar. Seharusnya sepanjang jalan setengah jam, 1 teguh, 1 sampai. Sama kan habisnya 1 botol kita, tetapi dibagi 50 kali atau 40 kali dibandingkan dengan sekali habis 1 botol. Itu pertanyaan bagus. Oke? Nah, apa lagi? Data Jawa? Coba kota itu? Di hijau kotak kan ada itu di sualain. Oke. Itu papernya komersil kan? Ada gula nggak? Ada. Menurut kamu gula apa? Terus bisa tahan lama? Ada pengawet? Tahu nggak pengawet bagus? Kalau itu
Lu tahu pengawet gak bagus, manisnya juga gak bagus, dibuat kemasan supaya tahan lama, gak boleh rugi dong. Kalau 1 hari kan gua rugi. Ya. Dibuatlah sebulan 2 bulan kan, 3 bulan. Ya kan? Sekarang saya tanya, yang beli masuk kategori apa? Yang mau itu kan you kan, dia kan nggak pakai store, lu mesti beli kan, nggak ada. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kita harus pakai logika. Nah, terus coba cek di dalamnya ingredientnya apa, isinya komposisi. Pemanisnya gula murni atau aspartam. Aspartam itu pemanis buatan. Sepat itu di lidah. Ini sekarang di kapri-kapri itu banyak sekali. Karena 1 kilo aspartam sebanding dengan 200 sampai 300 kilo gula. Jadi kalau saya bilang 200 kilo gula berarti berapa? 2 juta kan? Itu cuma 150.000 aja 1 kilo. Untung banget. Nah, yang beli ini untung nggak? Tidak, Pak. Tidak. Tahu rugi. Baru sekarang tahu atau tahun kemarin tahu rugi. Nah, udah itu bayar mahal. Iya. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Yang beli. Kok mau? Nah, junk food sekarang ini bahaya. Kenapa opung-opung kita bisa 80 tahun? Karena dulu nggak ada junk food. Sekarang banyak proses yang dipercepat. Ya, makanan kalengan itu sudah pasti junk. Nah, kalengan kalau kata penghabis ya. Gak ada. Buah-buahan juga sama di kampung banyak jeruk impor. Sebulan di kapal. Kita di sini seminggu udah kenyang. Ya, nah supaya dia bisa tahan sebulan 2 bulan, nah sekarang kecil. Termakan nggak? Masih termakan. Ya, setidaknya sedikit demi sedikit pasti. Nah, kalian udah dewasa lah. Ada nggak di antara kawan-kawan kalian yang baru merit, baru susah kali ya? Ada. Banyak sekarang. Itu namanya karsinogen. Dia merusak, dia punya rehabilitasi reproduksi, merusak itu semuanya. Nah, cancer. Cewek sekarang kan ganas-ganasnya kan nggak seru kan. Kalau dulu orang tua mandi di sungai mana ada pakai sabun, batu aja. Ya. Sekarang merek A, merek B, gua lomba-lomba kan. Anak kemaluan. Tapi jadi yang nampak kita baik belum tentu baik. Udah pasti. Belajarlah ke nature, back to nature. Banyak. Pola makan juga sama. Banyak kan sekarang. Kafe-kafe. Oke, apa matanya? Ini pengalaman saya Pak ya. Ini kan mengenai teh gitu Pak. Kan biasanya kita kalau nyeduh teh itu di pagi hari kan Pak. Tadi Bapak bilang menyeduh itu kan cukup sekali gitu. Kadang masyarakat sekarang kan kadang menyimpan gitu Pak. Kayak disimpan tuh hasil simpan yang pertama tadi untuk digunakan untuk siang hari. Mungkin dari jangka pagi ke siang gitu ada mempengaruhi khasiatnya gitu nggak Pak? Dari mempengaruhi basi. Hah? Basi. Ya mungkin lah dari segi mungkin nggak harus siang Pak gitu kayak 2 jam kemudian gitu Pak. Sama. Mempengaruhi gitu. Nah, oke, saya cerita gini. Saya memang satu pecinta teh, ya. Saya juga boleh bilang, ya dalam bidang teh saya banyak dalam. Kalau saya keluar makan, jujur aja saya nggak pernah minum teh. Bukan saya sombong, bukan karena saya ada teh, bukan. Teh saya ada mahal, ada. Bukan. Karena dulu kalau di kedai kopi itu teh dibuat pakai kain kan, ngasih bubuk, uang itu sih. Tapi karena banyak komplain pelanggan, nampak hitam, jorok, orang banyak komplain. Alasannya jorok kan. Nah, terakhir orang gampang aja, entah 5-6 bungkus harga, taruh di toples, kasih air panas. Master, you datang kasih sedikit, kasih air panas, setelah teh panas. Nah, teh ini namanya antioksidan, anti radikal. Kalau dia hangat, dia menenang keluar.
Tapi kalau dia dingin, dia ikat ini radikal masuk ke dalam. Tadinya gua nggak mau radikal bebas, ya kan? Nggak punya. Tapi karena dia sudah ikat ke dalam, kita minum terpaksa dong. Makanya bisa terjadi kembung atau mencret. Nah, kadang-kadang kedai kopi begini, udah sore, udah laku kan, masih ada sisa dikit, kayaknya masuk kulkas, besok proses lagi. Nah, apa yang ada dalam kulkasnya ditarik, masuk ke dalam teh ini. Nah, ini nasi rendang masih tidak kental. Begitu lu minum, ya masih panas kok, betul dia tuang siting aja dia kejadian panas. Nah, contoh yang tadi yang ketiga atau bahkan kental, kok kasih air panas, kasih air putih yang panas, bisa jadi satu gelas, bisa saya dulu. Nah, itu salah satu. Jadi bukan kita sombong nggak mau, tapi kita tidak tahu cara penyimpanan dia. Bisa saja dari pagi dia sudah buat sampai sore, ya kan? Nah, itu terjadi dia udah menyerap radikal bebas. Percaya atau tidak percaya, gampang aja. Ambil daun teh. Kalau bilang teh kan bisa menyerap. Kalau misalnya gua ini baru cek, lu coba taruh dia dari daun teh. Besoknya hawa ini bau ini hilang, tapi coba tehnya bukan. Itu semua di dalam teh sama kondisi ini. Oke, terjawab ya? Oke, apa lagi maksudnya? Saya Pak. Apa? Lanjut. Apakah teh dingin bisa baik dikonsumsi itu Pak? Teh dingin. Teh Dingin itu Pak. teh dingin. Iya Pak. Teh mas dingin itu. Oh, sebenarnya teh manis pun tak bagus, dingin pun tak bagus. Dingin itu panas. Saya kasih bukti ya. Coba kalian pegang es, dingin ya? Ya. Kau cuci di air ledeng, coba cuci dulu. Tangan kamu panas apa dingin? Kamu pegang es, dingin, lalu kamu cuci tanganmu di ledeng itu, air keran. Coba tampung tangan kamu, itu tangan lu panas atau dingin? Dingin. Panas. Tapi kalau kami balsem itu kalau air dingin. Nah, beda kan? Itu mentol. Nah, itu beda. Ya. Menurut kita dingin sebenarnya dalam panas. Dan dia akan di dalam tubuh kita kan ada 36 sampai 37 derajat dalam panas ini. Ya, you minum yang dingin, kalau kuali dalam kondisi kuali kita dalam ada hangat begitu, lu siram air dingin keluar. Itulah menjadi gas dan dia akan menentang organ mana yang diganggu. Makanya kalian kalau dari luar kota ada pegunungan tinggi, Brastagi atau Jepang, Bunias, Saudara, Samosir Pak. mana? Samosir. Iya. Dingin kan? Dingin Pak. Kamu minum air es nggak malam? Minum air es nggak malam? Kalau dingin minum kopi panas nggak? Iya Pak. Hah? Sering? Enggak kan? Nggak biasa. Biasanya pengunjung karena dia cuaca dingin, dia langsung cari yang panas. Nah, kenapa kalau orang Medan kalau ke Brastagi kalau pulang ini pecah. Kenapa orang Brastagi enggak? Karena mereka pakai air biasa saja. Karena saat kita dari sini ke Brastagi, tubuh kita mengadaptasi ke dingin. Artinya tubuh kita akan bereaksi ke panas supaya kita nggak kedinginan. Kita minum kopi panas ketemu panas. Karena begitu keluar sini pecah, sini merah. Jadi kalau tempat dingin minumnya Biasa saja. nggak usah air hangat gitu. Karena kita minum hangat, kita merasa, waduh dingin, hangat sedap kan? Iya. Kadang-kadang lebih hangat, lebih panas pun kita nggak terasa lagi. Iya. Soalnya nggak panas betul, itu naik. Nah, ke daerah panas boleh minum dingin nggak boleh. Wah, panas kali, cepat air panas, air dingin, es banyak, sedap. Segeranya, percaya, lu kasih sebentar lagi panas dulu. Sakit. Iya. Jadi kalau tempat panas minumnya Biasa saja. Biasa aja. Nah, kalau nggak panas ikut panas aja, dingin deh, dingin. Nanti, kalau berapa dia panas aja, nggak ada masalah. Minum teh panas nggak ada masalah. Nah, itu aja. Jangan lu lawan sama alam, nggak bisa. Malam lu bisa ganti siap-siap nggak bisa makan malam. Itu sudah alam. Nah, buktikan aja, logikanya buktikan aja. Oke, paham kan? Nah, jadi ini juga buat kita sendiri secara juga kayak baterai. Ya orang jual baterai mahal. Iya. Kalau menurut
menurut saya salah. Harus dilakukan. Malam cuaca memang agak dingin dan kita sudah mau tidur. Nah, begitu minum bandrek, jahe itu kan memicu jantung, memicu darah. You mau tidur, ini darah lagi pompa nih. Gimana mau tidur? Gimana mau tidur? Nah, kalau di situ nggak nyenyak, besoknya kamu lemas. Kurang tidur dong, kurang pulas dong. Nah, besoknya begitu lagi, masih sakit. Jadi sakit atau tidak itu kita yang cari sendiri. Ya, kita begadang, minum kurang, ya kan gorengan. Nah, untuk paham itu memang bukan sesuatu yang gampang, ya, asal tahu. Ya, sesuatu yang gampang, tetapi bagaimana kita memulai, ya, mulai. Oleh kan anggota saya, sepanjang mereka kerja di sini, sepanjang saya tidak pernah keluar kota, saya pernah absen. Itu nggak sombong. Jadi saya di 21 saya bilang, mereka tahu ya. Mereka ada inilah, itulah, adalah sakit ini, sakit itu. Sepanjang saya ada di Medan, tidak keluar negeri atau tidak keluar kota, pernah nggak saya absen di sini? Tanya ada kita. Tetap sinergi seperti ini. Anak orang tidak, gula tidak, diabetes tidak, darah tinggi tidak. Makan saya tiap hari lebih juga. Nah, minumnya tadi gua minum kayak gini. Setiap selang menit saya udah minum. Jadi bir itu nggak pernah panas. Dia mau kayak udah ada minyak, tes. Nggak pernah panas. Jadi organ kita nggak sempat aus. Kalau udah aus ada penggantinya. Ada kan? Nah, sekarang kita tanya kita, ada duit bisa beli Ferrari, bisa beli mata lu, mana lebih mahal? Mata. Tapi orang kan nggak jaga di situ, kan gitu. Makan alas, minum alas, udah jatuh Ferrari dikematikan. Enggak kan, dia dikubur Ferrari di situ. Iya. Nah, ini kadang-kadang kan pola pikir orang begitu dia beli ini, dia bukannya beli air buat cari air yang bersih, bagaimana sehat untuk saya beli mesin misalnya, ya kan? Oke, itu pelit. Tapi kalau beli perak untuk orang dia push sedang kaya, nah gitu. Jadi kalau orang yang menunjukkan dia kaya itu benar kaya. Orang benar-benar kaya pakai singlet aja dari kulit aja dulu. Ya kan Facebook teman, pakai konsep kan, ya kan. Kalau Mas kan gitu. Juga Presiden Jokowi itu pakai kaos oblong aja, nah itu kaya beneran. Orang sudah tahu dia kaya, bukan tuh orang tahu dia kaya. Nah itu kan. Oke, nah ada bertanya? Sesi teh ini saya akan masih Mana paling enak buah teh ini timbang daun kelor itu Pak? Apa maksudnya? Yang paling enak itu Pak, daun kelor sama enak. Saya ngerti maksud Anda menanyakan kalau kelor selama ini kan ada viral bahwa daun kelor bisa mengobati penyakit. Iya Pak, kan bisa itu jadi apa? Teh Pak. Pengganti bubuk teh. Betul, teh itu sejenis tumbuh-tumbuhan. Dari ini namanya teh, itu kelor. Tapi karena diseduh seperti kayak gini, orang namanya ke teh. Pernah dengar namanya bakut teh? Tidak Pak. Sup yang dimasak dengan teh. Pernah dengar liang teh? Tidak Pak. Liang teh cok panda kan ada kan? Jadi bungkusan. Ada. Itu teh kan? Itu herbal. Jadi kalau herbal tujuannya ada pengobatan, berarti ada makanya. Kapan dia harus diobati, kapan dia harus berhenti. Kelor juga sama. Jadi makanya jangan termakan viral itu. Oh ini bisa ini minum lah. Kalau kelewatan gimana? Tadinya oke menurunkan kolesterol, minum turun. Jadi kalau ada tujuannya pengobatan, berarti harus ada cure-nya. Yang kaya, kapan gua minum, kapan gua berhenti. Ada dosisnya. Contohnya gini, ada kadang-kadang masuk selatannya vitamin C, nanti apa kan? Sebenarnya kan ada food supplement omega 3 macam-macam.
Ini tujuannya apa sebenarnya? Ya promosi dari perusahaannya ini full suplemen tambahan. Saya tanya omega 3 dari mana? Ini kan? Ini makan ikan. Tiap minggu ada masak orang tua. Tiap minggu ada kan? Ada kurang omega 3? Enggak ada. Kenapa lu mesti tambah makan omega 3? Duit banyak. Kedua, kelebihan omega 3 kemana? Fatty liver, lemak membungkus lever hati. Cara enggak, kita terpengaruh aja. Oh iya. Saya jamin dia 2 tahun dia konsumsi omega 3 pasti fatty liver. Nah itu, jadi logika. Apalagi kita sebagai mahasiswa berbicara dengan fakta dan logika. Jangan berbicara hanya mendengar tapi tidak apa. Vitamin C, makan cabai suka. Kalau sekali makan berapa biji? Ya kalau makan biji pokoknya 5 biji habis. Habis itu 3 biji. 3 biji cabai rawit vitamin C-nya sesuai kebutuhan sehari. Cabai rawit? Yes. Satu butir vitamin C berapa? Kalau enervon C ya murah sedikit. Kalau sudah itu ester C agak mahal sedikit, bisa 1.000 perak lebih kan. 3 biji cabai rawit saya kira 30.000. Itu 5.000-an di dalamnya. Ya, kan 5.000-an itu satu bungkus sekilo itu 5.000-an. Ribuan biji maksudnya. Iya. Nah, ini tinggal berapa? 30 perak nyampe 3 biji. Kenapa makan? Gak tren. Rawit gak tren. Ini vitamin C nih. Eropa ini. Ester C dulu sombongnya. Tetapi dia tahu nggak kalau dia konsumsi ini terus gua bilang ginjalnya jebol. Kelebihan. Karena tubuh manusia butuh 170 sampai 200 mili IU-nya kan, itu aja. Sedangkan itu 1000 mili. Lebih kan? Lebih capek kan ginjal? Capek. Yang buat capek siapa? Diri sendiri. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah siapkan semua apapun yang ada. Cuma kita yang nggak pandai mengaturnya. Ya, jadi setelah Tuhan bukan gampang. Kemudian itu dimarah Allah hujan lagi. Kalau keluar aku terjadi. Ya kan? Coba kalau marah panas sekalipun. Masalah. Jadi Tuhan cuy aja, makanya cuy aja bilang aja. Jadi kita jadi manusia benar-benar mau terserah. Lu ngomong gua senang nggak? Senang. Terima kasih. Gua tak bisa senangin kamu kan. Tapi karena lu ngomongin gua jadi senang, gua udah senangin kamu. Iya. Simpel saja, hidup itu santai itu gitu. Nah, kalau kita belajar pola ya begitu, tahu logikanya apa. Paham? Nah, oke, mau tanya. Silakan. Di luar dari jalur pun boleh lah. Yang saya paham saya kasih tahu. Ini banyak problem. Terus terang ya kalian anak muda, ya. Saya juga mantan anak muda, mantan muda. Sekarang udah kakek lah cucu ya. Terkait yang tadi ya, kan kalau tadi buka restoran ikan mas ya. Apa aja menu kemarin itu makanya? Saya pakai ikan mas, tim Teochew, rescue tim Guangzhou. Soal rasa, saya yakin oke, banyak terima. Cuman sebelum makan orang pakai ikan ikan ini aja deh. Ikan malas, kadang ikan kerapu itu dipilih. Padahal niat saya mengubah ini ke sini. Mengangkat ikan mas. Nah, lihat, sudah buka, saya kira masih ada itu, karena Google tak pernah gua mau. Cari nama Endar dan kata kuncinya ikan mas gitu aja, pasti muncul itu. Dari ikan mas aja. Ikan mas atau nama saya Endar, atau apa coba? Oke? Nah, saya keluar makanannya udah dingin ini. Udah, ini makanan apa? Endar, NDAR dan ikan mas coba cari aja, harusnya ada. Apa teh buat kita sama gelas untuk minum karena mereka kasih mereka makan.
Ya, selesai. Makanan itu sama piring. Tadi kan sudah saya bilang kan piringnya. Nah, piring kecil untuk mereka rata-rata cicipin dan menilainya kan. Nah, ini juga saya yakin kalian juga belum jumpa di pasaran. Makanya, ya kan? Ini saya beri namanya cracker pie. Nah, apa dengan cracker pie? Kan? Oke, apa sendok lagi kan? 11 orang ya, 11 orang. Piringnya juga 11. Ini namanya cracker pie, kombinasi roti kering dengan sayur jalan. Ada komposisi dengan mozzarella. Nah, ini tercipta sendiri. Ini saya yang ciptakan. Kira-kira bisa terima nggak rasanya? Bisa. Bisa Pak. Bisa. Bisa Pak. Ini roti apa, Pak? Roti kering kes unibis. Yang goceng. Cuman kombinasi sayur ya Pak. Kombinasi sayur. Kalau mozzarella. Nah, kalau jual goceng satu buat gini jual 2.000 boleh. Kan roti cracker goceng udah sebungkus begini. Nah, itu Ini bagi dua lagi gitu ya? ya bagi dua. Bagi dua. Kamu jangan duduk di sini, tapi tidak salah lagi, jangan lagi. Nggak sih ya. Langsung menggal. Jadi Pak Siboro, kalian panggilnya Pak Siboro kan? Ya. Nah, dia tahu saya nggak pernah mau jadi penyiar terbaik. Jadi saya selalu ada moto, kalau kita belum bisa menciptakan terbaik, jadi penyiar terbaik. Ya, bagaimana kita jadi penyiar terbaik? Nah, itu cicip-cicip aja, ya. Dagingnya boleh potong-potong, itu cicip-cicip aja. Sebagian di sini, potong di sini, 5 di sana. Piringnya lagi, ini udah 6, ini udah, ya. Nah, silakan dicicip, sudah selesai. Bapak, oke, Bapak, kita, teh tong kita sama gelas Pak untuk mereka minum. Oke ya, presentasi saya tentang teh kira-kira sudah dipahami ya. Nah, semuanya keputusan di tangan Anda, mau dilanjutkan, mau diteruskan, diprogram. Ini kaki boklek, kaki babi. Cuma orang lain kan nikah kan langsung, apalagi di Nias kan. Kalau di Nias Siwi ya. Saya ke Nias udah 2 kali saya dikasih Siwi. Gimana? Gunung Sitori, Nias Selatan, apa? Nias Selatan. Itu waktu di tahun 2001, 2006 kan, 2004 atau 2005. Pak, Mantan wakil ya. saya jelaskan bahan-bahannya. Apa ya? Bahan-bahannya. Bahan apa aja? Bahan-bahan dalam apa ini, Pak? Dalam daging itu? Iya. Banyak. Ada sos tiram, ada bunga lawak, ada kayu manis. Jadi itu kombinasi rempah Cina sama rempah Indonesia. Ada pakai gulali. Bisa dijelaskan semua, Pak. Hah? Kalau bisa dijelaskan semua, Pak. Enggak, mau apa? Semua. Enggak semua apa? Mana tahu bisa nanti dibuat. Nanti kalau mau ada pertanyaan Pak. Itu kok cuma resep dia. Mau masuk sama apa? Sebenarnya kita nggak ada takut itu, artinya semua itu saya kira bisa di-search di YouTube, bisa di apa. Tetapi nggak semua kita bisa ikut dari YouTube. Kita boleh Tapi bikin apa ya? Bagi kecap, wanginya sama warna. Sekilas mata ya. Iya, kita. iya. Jadi apa yang kalian pelajari udah apa yang kalian masak kan? Nasi goreng, mie goreng. Hah? Ya, ingat sih.
Sekarang ini lagi trennya mie balap. Iya, Langsung mau minum pakai apa? Mie balap kan? Mie balap sama dengan mie biasa kan sama aja. Iya. Benar? Ternyata mie balap populer kan? Populer. Nah itu juga kreatif. Kita kan populer di sini ya. Ya kan? Kalau mie balap, ya kalau dia mau lebar dikasih nama kan jadi tren kan? Trending topik yang sudah. Nah itu anak muda harus begitu. Oke ya, tadi ini yang nulis siapa? Nah ini ada ongkos ya yang dititipkan ada 11 orang. Nah ini 11. Coba Bukit tulis di sini tanda terimanya. Yang menerima 1 orang aja. Nanti kembali ya. Ini. Oke, sudah selesai. 110.000. Oh ya. Jadi apa bang kamu? Dulu. Oh, dulu. Saya Jebua. Ya saya dikasih nama Jebua. Ya benar sih. Itu mantan wakil bupati itu ada di Medan. Tadi pakai. Hari ini kata malam udah pakai. Agus Metro yang menjadi itu kawan baik. Dia ada yang kasih nama Jebua. Karena saya tahu Cindy. Kalau bapak tadi pakai lagu Cindy. Lama deh ya. Hah? Biasanya kalau orang Nias ke Medan, susah kali bahasanya. Dia kumpulnya orang Nias semua kan, jadi kalau bahasa Indonesia ini ngaco tuh. Kalau kita mau pelan-pelan dia belum dengar. Karena saya pakai anggota kan ada orang Nias karena gitu. Hanya bohong. Karena biasanya mereka dia di satu adaptasinya di bahasa Nias terus, jadi bahasa Indonesia kurang. Betul kan? Baik. Apa namanya? Apa dah? Kakinya. Poklet. Kakinya. Boy, tapi minum boy. HTT. Nah, Kalau kurang minta lagi ke depan. Nah, ini juga TQR saya kombinasi dengan guna kristal. Ini jauh pasti lebih enak. Benar kan? Nah, tadi yang pure. Bagi-bagi dulu. Jadi kurang minta ke depan ya. Nah, ini ala Indonesia. Gelasnya besar-besar. Oh, Indonesia lebih besar dari sini lagi. Nah, Royal. itu tertib. Itu apa? Tekok. Jadi sini di depan kita pakai pun juga ini bukan tekok, bukan tekok biasa yang sepat-sepat ini kan ada sepat-sepat. Jadi ini teh ini jaga lambung. Rasa lambungnya begini sama. Bentar lagi keluar ke kamu. Ini ada di pasaran nggak pak? Hah? Tehnya Ada? di pasaran. Hanya ada sama saya. Di pasaran nggak ada. Harga. Lumayan. Lumayan kalau buat yang apa yang mahal, tapi kalau buat yang cocok nggak sama dong. Coba beli baju lu senang apa? Kalau lu senang merek itu mahal lagi nggak? Iya. Nggak mahal. Kalau udah paham, tapi kalau nggak mahal. Iya. Ya kan? Nah gitu. Itu semua tergantung pola. Medan Perempat jauh nggak? Jauh. Jauh. Coba kalau ada pasar di situ, dekat nggak? Dekat. Nah, itu kan main sama manusia. Ya? Iya. Tiap malam pun sampai jauh kerja kan. Coba kalau nggak ada tujuan ini, jauh kali Perempat 4 jam apa di situ. Nah, coba kalau lagi ada yang ditembak di situ kan. Tengah malam pun berangkat, coba enggak lah, sebentar aja nyampe. Tapi kalau sudah jadi istri, malas lah kau pulang dulu. Oke? Ada lagi? Selesai? Jadi ini Pak, bisa dicari seperti itu Pak? Apa itu? Yang depan kan Pak? Apa itu? Oh itu air kemasan, itu bukan kita punya. Iya. Itu puran water, itu bukan kita punya kan.
Itu bukan kita nggak bisa tahu kan, nah, itu kan jadi orang jualan punya. Itu kalau yang buat Bukan. Ngomongnya iya, tapi nggak dibeli-beli juga. Seharusnya dibeli. Seharusnya kan, tapi nggak beli-beli. Iya. Ya, belum tentu gak ada duit loh. Saya lama di marketing, saya tahu orang kalau beli durian, musangking, Malaysia mahal. Satu butir bisa 1 juta. Tapi kalau buat kasih orang, kasih pejabat 10 biji dia beli. Tapi kalau buat makan saja mahal. Nah, inilah yang saya bilang, buat diri sendiri aja pelit. Buat kesehatan sendiri aja pelit. Jadi gimana bisa jaga sehat? Buat sendiri. Tapi kalau buat yang dia pakai sandang, pakai tutup mobil, apa dia tunjukkan setiap 2-3 jam ganti mobil itu tunjukkan buat orang. Kan dia bilang mata dibandingkan Ferrari mana lebih mahal? Coba yang bisa beli Ferrari itu suruh buang matanya 1 lah, kasih 2 Ferrari mau nggak? Nggak mau. Tetapi salah satu dia nggak pernah perhatikan itu ternyata kalau udah mahal, buangnya terakhir malah rumah sakit. Paling banyak, nggak ada limit. Kan rumah sakit ada limit, nggak ada limit. Sepanjang lu diketahui lu banyak duit, limitnya nggak batas. Kalau pakai BPJS oke lah terbatas. Tapi kalau ada ini nggak bayar sendiri surat ini, wah, mau dia dokter, mau dia apapun, orang terus. Jadi kalau zaman sekarang mau cerita nurani jangan cerita lagi. Dokter bedah dia punya modal cuma pisau, 1 pisau itu nggak sampai 15.000. Dia sekali bedah berapa? 50 juta, 30 juta. Coba lu tawar 2 juta aja, dikasih. Pasti tidak dikasih, padahal tugasnya cheap gitu aja kan. Ya dari ilmu lah dia sekolah tuh. Pisaunya cuma 5.000. Lalu 100.000. Kalau 2 juta kan udah kali kan. Tapi karena tarif dia sekali bedah ini 50 juta, lu juga tahu dong, nggak sanggup dong, mampu dong ini 2 juta aja dikasih. Dengar pun nggak mau dia jalan keluar dari kan ditagih terus kan. Mau nurani, kalau dia nurani dia tahu orangnya kadang-kadang dia tidak mampu bagaimana udah. Nah, 1 juta udah jadi lah. Dengan nurani enggak, mahasiswa kan, mahasiswa dulu pendidikan tinggi, tapi nggak ada pegang nurani lagi sekarang, nggak ada cerita. Cuma nggak bayar kayaknya. Padahal modal dia kalau dia dirugikan cuma 500.000. Nah, bener kan? Gitu. Karena mau operasi juga kalau nggak bayar dulu nggak bisa operasi. Kenapa? Karena dia tahu kita nggak bayar setelah operasi kan? Iya. Nah, coba kalau udah setelah operasi kan enggak ada duit, kok pasang balik lagi lah. Kau pasang balik lagi bisa nggak bisa? Jadi fokusnya ambil duit dulu. Kalau nggak ada duit, nggak ada deposit, mati lah situ. Nurani kan? Enggak juga, saya bilang nggak ada pegang nurani, jadi kan cerita. Ya, oke, ya selesai. terakhir Pak. Nah, Terakhir pendapat Pak. apa? Ini kan dari kaki Pak. Hah? Dari kaki. Kaki? Iya. Apa keunikan Pak? Hah? Kenapa bagian dari kaki? Kaki ini punya kikil. Kikil itu sumber kolagen yang paling baik di babi. Ada cewek tuh beli kolagen di mana? Untuk kecantikan. Belum paham belum. Nanti kita lagi ingin cantik pasti beli itu. Ada tawarkan kolagen, protein kan gitu kan. Nah itu paling baik, ya kan? Kalau di Nias ini perut semua dibuang ya. Nah, perut semua dibuang. Kalau di Batam masih ada, masih ya kan, nah kidu-kidu apa masih ada, khususnya masih dipakai. Kalau Nias enggak, Pak, buang tinggal daging doang. Percaya nggak teman? Nggak makan, enggak bau katanya. Pak, coba di Batam masih ada kan kidu-kidu, ada hati, ada jantung masih makan. Itu juga sumber kolagen di usus. Kolagennya, orang ketakutan kolesterol apa? Seberapa banyak dia kolesterol? Kita nggak pernah mempertimbangkan karena kita hanya mendengar, tidak percaya ada kolesterol. Ya, oke? Thank you ya. Ya, Pak. Oke, nah semua udah tandakan buat saya nih ya. Ini saya nanti Pak Guru ya. Ini ambil. Nah bagi-bagi itu titipan.